Hao, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun saat ini dalam keadaan sehat ya semuanya ya. Nah, 今天是星期三ya. Sekarang adalah hari Rabu. Nah, tidak terasa sudah tanggal 24 bulan Februari tahun 2021. 那学生们，然后呢，今天我们要学习 tematik dan kita akan masuk di tema 6, subtema 3 dan hari ini yang akan kita bahas adalah pembelajaran 5 dan 6. Nah, dengan tema 6 itu masih tentang energi dan perubahan ya. Oke, teman-teman, sebelumnya Lause akan menyampaikan untuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menuliskan informasi berkaitan dengan teks tentang energi alternatif. Yang kedua, menyimpulkan informasi dari teks. Yang ketiga adalah menjelaskan akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan dan upaya yang dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sedangkan yang keempat yaitu menyelesaikan soal cerita waktu sebelum dan sesudah waktu yang ditentukan. Teman, pertama kita akan membahas muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Nah, kita masuk ke PB 5 ya, yang ada di Bupena 3C halaman 163 sampai 164. Menemukan informasi dari teks tentang pemanfaatan briket. Informasi tentang briket dapat diperoleh dari sebuah teks. Menemukan informasi pada teks dapat dilakukan dengan menyusun pertanyaan. Sebelum membaca teks, kita dapat menyusun pertanyaan sesuai dengan informasi apa yang ingin kita ketahui. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan teks merupakan informasi yang ingin kita ketahui. Teman, di sini kita akan coba membahas Ayo Berlatih ya. Nah, bacalah teks berikut dengan cermat. Pemanfaatan briket. Briket merupakan bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak. Briket berbentuk blok padat yang tersusun dari bahan-bahan mudah terbakar. Bahan utama pembuatan briket yaitu batu bara dan arang kayu. Setidaknya ada 8 tahapan yang harus dilakukan dalam proses pembuatan briket. Tahapan tersebut diantaranya dengan pemurnian, pengeringan bahan baku, pengarangan, pengecilan ukuran partikel, pengayakan, pencampuran, pencetakan, dan pengeringan akhir. Nah, briket dimanfaatkan dalam industri maupun rumah tangga. Dalam industri, briket biasanya dimanfaatkan dalam proses pembakaran. Dalam rumah tangga, briket biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak. Nah, berikut adalah gambar briket yang digunakan untuk menghasilkan energi panas dengan ramah lingkungan ya, lebih ramah lingkungan seperti itu. Nah, teman, Lause sudah membacakan teks tentang pemanfaatan briket. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks yang tadi yaitu tentang pemanfaatan briket. Yang pertama yaitu apa yang kamu ketahui tentang briket? Nah, briket merupakan bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak. Briket berbentuk bola padat yang tersusun dari bahan-bahan mudah terbakar. Yang kedua, apa saja bahan yang digunakan dalam proses pembuatan briket? Bahan utama pembuatan briket yaitu batu bara dan arang kayu. Yang ketiga, bagaimana proses pembuatan briket? Setidaknya ada 8 tahapan yang harus dilakukan dalam proses pembuatan briket. Tahapan tersebut diantaranya dengan pemurnian,
pengeringan bahan baku, pengarangan, pengecilan ukuran partikel, pengayakan, pencampuran, pencetakan, dan pengeringan akhir ya. Suesengman, sekarang ke bagian yang 4. Apa saja manfaat dari briket? Nah, berikut digunakan untuk menghasilkan energi panas dengan lebih ramah lingkungan. Jadi briket itu digunakan untuk apa tadi? Menghasilkan energi panas, tetapi lebih ramah lingkungan. Untuk yang kelima yaitu mengapa briket dapat dikatakan sebagai bahan bakar alternatif? Karena briket merupakan bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak ya. Nah, sekarang kita masuk ke PB6 tapi masih muatan bahasa Indonesia ya. Coba Suesengman perhatikan, boleh lihat di bukunya, yaitu di buku pena 3C halaman 167 sampai 168. Menyimpulkan informasi dari teks tentang energi alternatif. Langkah-langkah menyimpulkan informasi dari teks antara lain. Yang pertama yaitu menyimak atau membaca informasi dari teks dengan cermat. Yang kedua, mencatat hal-hal pokok isi informasi yang didapat. Yang ketiga, membuat simpulan informasi dengan cara menyusun pokok-pokok informasi menjadi kalimat yang baik dan benar. Nah, jadi sampai di sana Suesengman untuk muatan bahasa Indonesia. Ya, sekarang kita akan lanjut ke muatan PPKN yaitu dengan KD 3.2 dan 4.2. Yang kita mulai dengan pembelajaran 5 yaitu kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah yaitu dengan mengubah sampah menjadi benda bermanfaat. Nah, pupuk kompos yang dicampur ke tanah merupakan salah satu cara untuk mengurangi sampah organik di lingkungan. Ya, Suesengman. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Selain itu, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah ya. Nah, perhatikan gambar berikut yaitu menggunakan tas belanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja. Nah, jadi pada gambar ini ya, beliau menggunakan apa? Kantong menggunakan tas belanja ya. Supaya apa ini ada tas belanja ya? Supaya mengurangi penggunaan plastik ya. Nah, sedangkan gambar yang kedua yaitu menggunakan botol tempat minum pribadi untuk mengurangi penggunaan kemasan botol plastik air mineral ya. Oke, Suesengman. Nah, Suesengman, kita akan membahas buatan PPKN PB6 ya. Yang ada di pembelajaran 6 Bupena 3C halaman 164 sampai 165. Akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan. Apa saja sih akibatnya, Suesengman? Nah, lingkungan yang tidak dijaga dengan baik dapat mengakibatkan kerugian bagi kita. Nah, ini akan mengakibatkan kerugian ya bagi kita semua. Contohnya, membuang sampah sembarangan membuat lingkungan menjadi kumuh. Nah, itu salah satunya. Kalau kita tidak menjaga kebersihan dengan membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan apa di sini? Yaitu membuat lingkungan menjadi kumuh ya. Nah, Suesengman, menjaga lingkungan dengan baik merupakan kewajiban kita bersama loh ya. Jadi tidak boleh pilih-pilih, kita wajib menjaga lingkungan ya. Kita harus saling mengingatkan satu sama lain untuk menjaga lingkungan. Oke? Baik, Suesengman, sekarang akan kita coba membahas ayo berlatih berikut ya. Nomor 1. Apa akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan? Akibatnya adalah menyebabkan bencana banjir, munculnya bibit penyakit, dan terganggunya ketersediaan air bersih untuk kegiatan sehari-hari. Nah, yang kedua, tuliskan 3 perilaku yang menunjukkan kewajiban warga sekolah untuk menjaga lingkungan sekolah. Kewajibannya apa saja sih?
yaitu melakukan piket sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, selanjutnya kerja bakti di lingkungan rumah. Kemudian dan upaya diri sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi jangan lupa tetap memulai dari diri sendiri ya. Nah, Swesangman. Untuk yang ketiga, mengapa upaya menjaga lingkungan penting untuk diterapkan? Yaitu agar kebersihan lingkungan terjaga dan tidak mengakibatkan kerugian bagi kita. Sedangkan yang keempat, Jones melihat temannya membuang sampah sembarangan. Bagaimana sebaiknya sikap Jonas? Sikapnya adalah baiknya menegur temannya untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi Swesangman tadi kita sudah selesai membahas tentang pembelajaran muatan PPKN ya, yaitu tentang menjaga kebersihan lingkungan ya. Swesangman, kita akan masuk ke muatan matematika KD 3.6 dan 4.6. Pembelajaran 5, Bupena 3C, halaman 165 sampai 166. Menentukan waktu sebelum dan sesudah waktu tertentu. Ayo ingat kembali cara menentukan waktu sebelum dan waktu sesudah melakukan kegiatan. Perhatikan kembali persamaan berikut. Nah, perhatikan ya Swesangman. Di sini untuk mengetahui waktu sebelum yaitu dengan cara waktu sesudah dikurang lama waktu ya. Kemudian untuk mengetahui waktu sesudah, tadi kan waktu sebelum. Sekarang untuk mengetahui waktu sesudah yaitu dengan cara waktu mulai ditambah dengan lama waktu ya. Nah, sekarang Swesangman perhatikan contoh soal berikut. 15 menit yang lalu, Ibu selesai menggoreng singkong. Jika sekarang pukul 10 pagi, pukul berapakah Ibu selesai menggoreng singkong? Nah, penyelesaiannya. Jadi yang akan kita cari adalah waktu sebelum. Karena di sini dikatakan pukul berapakah Ibu selesai menggoreng singkong? Padahal sekarang sudah pukul 10. Terus 15 menit yang lalu. Nah, perhatikan di sini 15 menit yang lalu ya. Ibu itu sudah selesai. Nah, sekarang untuk mengetahui waktu sebelum, maka kita akan membuat waktu sesudah dikurangi dengan lama waktu. Nah, waktu sesudah tadi pukul berapa? Pukul 10. Dikurangi dengan lama waktu. Nah, tadi berapa di sini? 15 menit ya. Nah, hasilnya adalah pukul 9.45 ya. 15 menit sebelum pukul 10 dapat ditentukan dengan bantuan gambar berikut. Nah, yang sekarang adalah pukul 10. Nah, sekarang di sini ya, perhatikan nih. Sekarang pukul 10 ya, pukul 10. Nah, ini dianya. Pukul 10. 15 menit yang lalu. Nah, 15 menit yang lalu berarti mana di sini? Perhatikan jarum jam sama jarum menit. Nah, berarti menitnya ini harus kita kurangi sebanyak 15 ya. Berarti hitung 15. Ingat, selalu dari sini ya. Berarti kita maju atau mundur? Mundur ya. Dari 12 ke 11 itu berapa hasilnya? 5 menit. Nah, 5. Kemudian dari 11 ke 10, 5. Jadi udah 10. Dari 10 ke 9 sama dengan 15. Jadi perhatikan di sini. 15 menit yang lalu adalah jam 10 kurang 15 nih, atau jam 9 lewat 45 menit nih ya, jarum menitnya ya. Oke Swesangman. Nah, sekarang kita akan coba membahas ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, lengkapilah jarum jam yang tepat. Nah, perhatikan ya. Di sini waktu saat ini adalah pukul berapa ini? Pukul 8. Yang ditanya adalah 15 menit yang lalu. Perhatikan ya. Ini pukul 8 tepat.
Jadi jarum menitnya ada di angka 12. 12 ya, di sini dia. 12. Nah, jadi tadi jarum menitnya ada di angka 12. Sekarang kita diminta adalah 15 menit yang lalu. Nah, kalau yang lalu berarti kita mundur atau maju. Tuh, mundur ya. Berarti kita akan hitung sebanyak 15 menit. Nah, ini dia. Dari 12 ke 11 itu berapa menit jaraknya? 5 menit. Jadi kita sebanyak berapa? 15 menit. Dari 11 ke 10 itu juga 5 menit. Baru 10 menit. Nah, sedangkan yang ditanya adalah 15 menit. Hap. Nah, sekarang sudah berapa ini? 15. Tuh ya. Jadi 15 menit yang lalu adalah pukul 8 kurang 15 ya, atau pukul 7.45. Oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah waktu sesudah ya. Waktu sesudah. Nah, saat ini pukul 8. Tepat ya. Waktu sesudah berarti 15 kemudian. Nah, sesudah. Kemudian berarti selanjutnya ya. 15 kemudian. Nah, perhatikan. Tadi jarum menitnya ada di mana? Di angka 12 ya. Jarum menitnya ini jangan lupa ya. Nah, tadi jarum jamnya di angka 8. 15 menit kemudian kita maju atau mundur? Tuh, berarti kita maju ya. Jangan lupa selalu menghitung dari sini ya. Oke. Dari 12 ke angka 1 itu jaraknya berapa menit? 5 menit. Sedangkan yang dibutuhkan adalah 15 menit. Nah, dari 1 ke 2 sama dengan 5 menit. Berarti dari 12 ke 2 ini baru 10 menit. Nah, sudah 15 menit belum? Belum. Nah, dari 2 ke 3 sama dengan 5 menit juga. Berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15 ya. Nah, perhatikan. Tadi jarum jamnya sekarang ada tetap di 8. Tapi jarum menitnya yang sudah berpindah. Tadi dia di angka 12. Sekarang 15 menit kemudian. Ini sudah 15. Berarti dia ada di angka berapa? Tuh, di angka 3, sedangkan jarum jamnya ada di angka 8. Jadi 15 menit kemudian adalah pukul 8 lewat 15 menit ya. Nah, sekarang untuk nomor selanjutnya. Waktu saat ini adalah pukul 8 lewat 30 menit. Nah, 30 menit berarti di sini ya di angka 6. Kenapa 30? Karena pukul 8 tepat dia akan ada di angka 12. Kalau pukul 8 tepat. 30 itu dari mana? Dari sini. Nah, seperti yang tadi cara yang hitungnya. Dari 12 ke 1, 5. Dari 1 ke 2 juga 5. Baru 10. Dari 2 ke 3, 5. 15. Dari 3 ke 4, 5. 15 tambah 5, 20. Dari 4 ke 5, 5 juga. Nah, 20 ditambah 5, 25. Dari 5 ke 6, 5. 25 tambah 5 sama dengan 30. Jadi waktu saat ini adalah jam 8 lewat 30 menit. Yang ditanya adalah 25 menit yang lalu. Nah, perhatikan. Tadi di sini adalah jarum menitnya. Ya. Jarum menitnya. Yang lalu berarti kita maju atau mundur? Tuh, mundur. Berarti perhatikan ya. Jangan lupa untuk mulai dengan jarum menitnya untuk mundur. Sebanyak 25 menit. Nah, dari 6 ke 5, 5 menit. Dari 5 ke 4, 5 menit. Baru dari 4 ke 3 itu 5 menit. Ini baru berapa? Totalnya 15 menit. Sedangkan yang kita butuhkan adalah 25. Nah, kita tambahin lagi. Dari 3 ke 2, 5 menit. Dari 2 ke 1, 5 menit. Nah, coba kita jumlahkan. 5 ditambah 5, 10. 10 ditambah 5,
15 tambah 5, 20, 20 tambah 5, 25. Jadi jarum menitnya ada di angka angka 1. Jarum jamnya di angka 8. Berarti 25 menit yang lalu adalah pukul 8 lewat 5 menit. Ya, dari 12 ke 1 itu 5, baru lewat 5 menit. Nah, sekarang adalah waktu sesudah. Waktu sesudah ditanya adalah 15 menit kemudian. Perhatikan ya, tadi jarum jam di angka 8, jarum menitnya ada di angka 6 ya. Jarum menitnya ada di angka 6. Nah, yang ditanya 25 menit kemudian, berarti dari sini ya. Karena waktu saat ini jarum menitnya ada di angka 6. Nah, 25 menit kemudian berarti itu berapa? Kita maju kah atau mundur? Kita maju. Berarti kita maju sebanyak 25 menit. Coba kita hitung ya. Dari 6 ke 7 sama dengan 5, dari 7 ke 8 sama dengan 5, dari 8 ke 9 sama dengan 5 menit juga. Kita jumlahkan 5 tambah 5 tambah 5 baru 15, ditambah lagi 5, 20, dari 10 11, yaitu 5 menit sama dengan 25 menit. Jadi jarum jam yang menunjukkan untuk menit ya ada di angka 11. Untuk jarum jamnya ada di angka 9. Jadi teman, 25 menit kemudian adalah pukul 9 kurang 5 menit. Atau bisa di sini disampaikan adalah pukul 8 lewat 55 ya. Nah, teman, untuk selanjutnya tentukan waktu-waktu berikut. Nah, bagian A. 10 menit sesudah pukul 04 lewat 25. Nah, untuk mengetahui caranya seperti berikut, yaitu waktu sesudah ya, karena di sini adalah sesudah. Nah, yang akan kita cari adalah waktu sesudah. Waktu sesudah sama dengan waktu mulai ditambah lama waktu. Nah, sama dengan pukul 04 lewat 25 ditambah 10. Karena di sini 10 menit ya, 10 menit sesudah pukul sekian. Nah, hasilnya adalah pukul 04 lewat 35 menit ya. Untuk nomor 2, 5 menit sebelum. Nah, sebelum pukul 07.50. Di sini penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Waktu sebelum sama dengan waktu sesudah dikurang lama waktu. Nah, waktu sesudah adalah pukul 07 lewat 50. Sekarang kita kurangi dengan lama waktu, yaitu 5 menit. Berarti kita kurangi 5 menit. Hasilnya adalah pukul 07 lewat 45 ya. Nah, untuk bagian C, 45 sebelum. Ingat ya, sebelum pukul 11. Nah, di sini waktu sebelum sama dengan waktu sesudah kita kurangi dengan lama waktu. Nah, waktu sesudah tadi diketahui adalah pukul 11.00 ya. Dikurangi berapa menit? 45 menit. Nah, hasilnya sama dengan pukul 10 lewat 15 ya. Teman, kita akan masuk ke bagian D, yaitu 15 menit sesudah pukul 06 lewat 25 menit. Penyelesaiannya adalah waktu sesudah sama dengan waktu mulai kita tambahkan dengan lama waktu. Waktu mulai tadi adalah pukul 0 lewat 25 ditambah dengan 15 menit. Hasilnya adalah pukul 06 lewat 40 ya. Untuk bagian E, 20 menit sebelum pukul 08 lewat 45. Nah, yang kita cari adalah waktu sebelum ya, sebelum. Waktu sebelum sama dengan waktu sesudah dikurangi dengan lama waktu. Nah, waktu sesudah di sini adalah pukul 08 lewat 45. Kita kurangi lama waktu yaitu selama 20 menit. Hasilnya adalah pukul 8 lewat 25 menit. Nah, sekarang bagian F.
25 menit sesudah pukul 9:30. Sekarang yang akan kita cari adalah waktu sesudah. Waktu sesudah sama dengan waktu mulai kita jumlahkan dengan lama waktu. Nah, waktu mulainya tadi Suseman adalah pukul 9:30 ditambah berapa menit? 25 menit. Sama dengan pukul 9:55 menit. Suseman, kita akan coba masuk ke muatan matematika yang ada di pembelajaran 6. Soal cerita waktu sebelum dan setelah waktu yang ditentukan. Ikutilah langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah cerita dengan soal dengan cermat. Buatlah kalimat matematikanya. Itu bagian yang kedua. Sedangkan bagian yang ketiga, selesaikan soal dari cerita tersebut. Bagian yang keempat, buatlah kesimpulan hasil jawabanmu. Nah, Suseman perhatikan contoh berikut. Kakak Jonas menanam biji kacang hijau. Biji kacang hijau akan mulai tumbuh dan berkecambah setelah 5 hari ditanam. Nah, jadi biji kacang hijau itu akan berkecambah setelah 5 hari ya dari sejak ditanam. Jika kakak menanam biji kacang hijau pada hari Rabu, hari apakah kacang hijau yang akan kakak tanam mulai berkecambah? Penyelesaiannya adalah tadi si kakak mulai di sini dibuatnya mulai menanam. Nah, di sini menanam kacang hijau pada hari Rabu. Ini hari Rabu. Sedangkan yang disampaikan tadi akan berkecambah setelah 5 hari. Nah, berarti 5 hari dari hari Rabu. Coba ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Senin. Nah, menghitungnya adalah berikut. Dari hari Rabu ke hari Kamis adalah 1 hari. Begitu juga dengan hari Kamis ke hari Jumat. Nah, itu 1 hari. Berarti 1 hari dari hari Rabu 1 tambah 1 sama dengan 2 hari. Nah, 2 hari dari hari Jumat ke hari Sabtu 1 hari lagi. Jadi 3 hari. Kemudian dari Sabtu ke Minggu sampai Minggu 4 hari. Selanjutnya 5 hari. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 hari ya. Berarti hari apa ini teman-teman? Tuh, hari Senin. Nah, 5 hari sesudah hari Rabu adalah Senin. Jadi kacang hijau yang kakak tanam mulai berkecambah pada hari Senin ya. Teman-teman, kita akan coba mengerjakan atau membahas ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, Dayu dan Fitri membuat kincir angin kecil bersama. Mereka membuat dengan bahan bambu dan karton. Saat ini pukul 16:15 menit dan mereka sudah mulai membuatnya sejak 1 jam yang lalu. Pukul berapakah Dayu dan Fitri mulai membuat kincir angin? Penyelesaiannya adalah waktu mulai membuat kincir. Nah, di sini kan yang akan kita cari adalah waktu mulai membuat kincir ya, karena di sini pukul berapa Dayu dan Fitri mulai. Jadi ini yang akan kita cari, yaitu dengan cara waktu saat ini dikurangi dengan lama waktu membuat kincir ya. Nah, waktu saat ini pukul 16:15 menit tuh ya. Nah, kita kurangi dengan lama waktu membuat kincir. Lama waktunya berapa? 1 jam ya. Jadi pukul 16:15 menit dikurangi 1 jam sama dengan pukul 15:15 menit. Nah, nomor 2. Bus berbahan biobakar gas tiba di terminal 15 menit sebelum jadwal keberangkatan. Jika jadwal keberangkatan bus tersebut adalah pukul 7:25 menit, pukul berapakah bus tersebut tiba di terminal? Penyelesaiannya adalah waktu tiba di terminal. Nah, tiba di terminal pukul berapa? Dengan cara jadwal keberangkatan dikurang
sebelum jadwal keberangkatan. Jadwal keberangkatan pukul berapa? Pukul 7:25 menit. Sebelum jadwal keberangkatan di sini dibuat berapa? 15 menit. Jadi pukul 07:25 dikurang 15 menit sama dengan pukul 7:10 menit ya. Untuk selanjutnya nomor 3. Perhatikan, 4 bulan lalu Dedi dan keluarganya berlibur ke Waduk Jatiluhur. Selain sebagai tempat wisata, Waduk Jatiluhur juga berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air. Jika sekarang bulan April, bulan apakah Dedi dan keluarganya berlibur ke waduk? Nah, di sini ya, ke Waduk Jatiluhur itu bulan berapa? Penyelesaiannya. Ingat ya, 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu, ini perlu diingat, 4 bulan yang lalu ya. Nah, jika sekarang bulan April, nah sekarang sudah bulan April, 4 bulan yang lalu. Berarti kita mulai dari bulan apa? Karena sekarang adalah bulan April. Jadi, bulan berlibur ke Jatiluhur sama dengan bulan sekarang dikurang dengan 4 bulan yang lalu. Hasilnya adalah kita mulai dari bulan April ya. Kita mulai dari bulan April. Nah, dari April ke Maret berapa bulan? 1 bulan. Dari Maret ke Februari 1 bulan. Jadi 1 ditambah 1 baru 2 bulan. Dari Februari ke Januari 1 bulan. Dari Maret sampai Januari berapa bulan? 1, 2, 3 bulan. Baru 3 bulan. Padahal dibilang 4 bulan yang lalu. Nah, dari Januari ke Desember berapa bulan? 1 bulan. Jadi dari April sampai Desember ini sebelumnya 4 bulan yang lalu ya. Berarti kita mundur. Nah, 1 bulan. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Kita mundur karena yang mau kita cari adalah bulan berlibur ke Jatiluhur ya. Bulan sekarang April. Kita menghitung mundur yang lalu, berarti yang sebelumnya mundur. Sebelum April apa? Maret. Sebelum Maret, Februari. Sebelum Februari, Januari. Sebelum Januari, Desember. Jadi 4 bulan. Nah, 4 bulan sebelum April adalah Desember. Jadi, Dedi dan keluarganya berlibur ke Waduk Jatiluhur adalah bulan Desember. Nah, Sesangman, untuk pembelajaran kita sampai di sini dulu. Tadi kita sudah membahas tentang bahasa Indonesia, PPKN, dan juga matematika. Rasa harap Sesangman tetap semangat belajar di rumah, mengulang kembali pembelajarannya, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Jangan malas minum dan juga makan ya. Kalau bisa kurangi bepergian ke tempat-tempat yang ramai. Tetap menggunakan masker apabila hendak keluar dari rumah dan rajin mencuci tangan. Baik Sesangman, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Sisi Sesangman, 再见。